Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya hari ini dalam pelajaran dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Alhamdulillah kita sudah pertemuan ke-10 hari ini. Kita akan bahas mengenai metode penilaian investasi. Nah, kita masih fokus ke keuangan pada minggu ini. Jadi setelah kita tahu dari berapa kebutuhan investasi kita, yang kemarin kita bahas mengenai prainvestasi ya, aktivitas prainvestasi dalam studi kelayakan bisnis. Kita sudah tahu berapa kebutuhan aset tetap, berapa kebutuhan aset lancarnya, terus kemudian berapa kebutuhan kas yang harus kita pegang untuk kegiatan operasional. Nah, di situ kita bisa menjumlahkan, oh berarti dalam membuat bisnis ini saya membutuhkan investasi dengan nilai sekian. Nah, dari jumlah investasi itulah kemudian hari ini kita akan bahas mengenai penilaian investasinya. Layak apa enggak ini kira-kira kalau proyek itu dijalankan, gitu ya. Nah, tetap semangat kan semuanya? Ya, alhamdulillah tetap semangat semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan baca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, saya share screen dulu. Nah, hari ini kita masih di aspek keuangan mengenai metode penilaian investasi. Nah, dalam penilaian investasi kita sebenarnya ada beberapa metode seperti yang kemarin sempat saya jelaskan pada awal kita ketemu atau awal kita membahas mengenai aspek keuangan, ada PP atau payback period, ada NPV, ada IRR, ada perhitungan BEP dan lain sebagainya. Sebenarnya masih ada banyak sekali, namun dalam pertemuan kita pagi hari ini kita akan bahas mengenai PP, NPV, IRR, terus kemudian terakhir kita akan bahas mengenai BEP-nya. Nah, yang pertama itu payback period. Sebenarnya mata kuliah ini atau sebenarnya materi pada mata kuliah kita pada pagi hari ini itu sudah pernah kalian pelajari ketika kalian mengambil mata kuliah manajemen keuangan. Namun di sini perlu saya tekankan lagi, ini hanya ulasan, jadi nanti kalian bisa mengaitkan, oh ternyata kalau saya itu mau membuat suatu proyek bisnis atau bisnis plan, berarti saya juga harus mengaplikasikan ilmu manajemen keuangan saya di dalamnya, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu mata kuliah studi kelayakan bisnis itu campuran dari beberapa mata kuliah yang sempat kalian ambil. Oke, kita mulai ya. Untuk payback period ini merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Adapun untuk cara menghitungnya, itu ada dua. Yang pertama, apabila kas bersih setiap tahunnya sama, maka cukup investasi dibagi kas bersih per tahun dikalikan 1 tahun. 1 tahun ini untuk apa ya? Dasar satuannya saja sih, gitu. Sebenarnya dikalikan 1, berapapun angkanya kan kalau dikalikan 1 tetap sama. Nah, jadi untuk apa ya, definisi satuannya saja biar nanti menjadi tahun, gitu. Jadi untuk perhitungan PP, nanti hasilnya adalah tahun. Nah, contoh kasusnya begini. PT Buana Corporindo menginvestasikan kas dalam suatu proyek senilai 2,5 miliar.
Dari proyek tersebut diekspektasikan mampu menghasilkan penerimaan kas bersih dari kegiatan operasi 500 juta per tahun. Maka perhitungannya PP itu sangat sederhana, simpel sekali, tinggal nilai investasi ini dibagi dengan kas bersihnya. Nah, dibagi hasilnya adalah 5 tahun. Namun demikian ada satu kelemahan di sini, misalkan kita sama-sama menghasilkan angka 5 tahun. Nah, 5 tahunnya itu kita tidak bisa melihat secara nominal angkanya, lebih menguntungkan mana antara proyek A dengan proyek B, karena kita hanya menghasilkan hitungan tahun. Namun demikian, untuk evaluasi dari metode PP ini, yang kita lihat semakin cepat proses pengembaliannya, maka itu semakin menguntungkan. Jadi, patokan yang kita pegang ketika PP adalah nilainya yang semakin sedikit itu yang semakin bagus, gitu ya. Nah, kita lanjut, itu kan tadi kalau kas bersihnya selama 5 tahun dia menerima jumlah yang sama terus, gimana kalau dia itu menerimanya jumlahnya beda-beda. Nah, ini contoh ya. Jadi, tadi jumlah investasi adalah 2,5 miliar. 2,5 miliar, terus kemudian pada tahun 1, perusahaan menerima 1 juta. Pada tahun kedua, 1 miliar. Pada tahun kedua, perusahaan menerima 1.250 juta. Pada tahun ketiga, perusahaan menerima 1,5 miliar. Maka caranya adalah langkah pertama, jumlah kas bersih yang diterima setiap tahun itu dikurangkan dengan jumlah investasinya. Di sini jumlah investasi adalah 2,5 miliar, kita menerima kas bersih tahun 1, 1 miliar. Jadi 2,5 dikurangi 1, ketemunya 1,5. Nah, terus kemudian 1,5 penerimaan pada tahun kedua adalah 1.250 juta. Dikurangi tinggal 250 juta. Penerimaan tahun ketiga adalah 1,5 miliar. Nah, di sini 250 juta dikurangi 1,5 miliar kan nggak bisa. Kalau nggak bisa, maka kita akan hitung proporsinya. 250 juta itu berapa bulannya ya dari 1,5 miliarnya di tahun ketiga ini? Maka kita akan menghitungnya, PP-nya adalah 250 juta dibagi dengan penerimaan di tahun ketiga, 1,5 miliar dikalikan dengan 12 bulan. Ketemunya angka 2 bulan. Maka dari contoh kasus ini, payback periodnya adalah 2 tahun 2 bulan. Gitu. Jadi kalau sebelumnya ini kita tinggal bagi karena jumlah kas yang diterima itu sama, kalau kasnya yang diterima per tahun berbeda, maka kita akan mengurangi step by step, langkah by langkahnya, baru setelah di terakhir tidak bisa dikurangi, barulah kita akan hitung presentasenya berapa bulan, seperti itu. Nah, lanjut. Metode yang kedua adalah net present value, atau biasa disingkat dengan NPV. NPV ini merupakan perbandingan antara PV, present value, kas bersih, dengan PV dari investasi selama umur investasi. Nah, adapun rumus yang digunakan, kita akan menghitungnya NPV sama dengan kas bersih tahun pertama dibagi dengan 1 plus R. R itu adalah biaya modal. Masih ingat ya, kemarin waktu kita bahas mengenai sumber pendanaan perusahaan, ada dari bank, ada dari saham, ada dari obligasi, ada dari pemilik. Nah, itu semua kan ada biaya modalnya. Misalkan, taruhlah kita ngambil modal itu semuanya pinjaman dari bank.
ketika kita pinjam 100 juta kan berarti kita harus membayar bunganya, bunga bank 1 tahun berapa, dan itu selama berapa tahun, gitu. Kalaupun kita jual obligasi kan kita juga harus bayar bunga kupon. Kalaupun kita jual saham, kita harus bayar dividen. Nah, disinilah R ini adalah persentase biaya modal yang ditanggung oleh perusahaan berapa kalau menggunakan sejumlah investasi tersebut. Nah, terus di sini kas bersih tahun kedua dibagi dengan 1 plus R pangkat 2. Pangkatnya mengikuti tahunnya. Kas bersih tahun ketiga dibagi dengan 1 plus R pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan tahun ke-N. Nah, ini nanti berapa? Ya, tergantung dari rumusnya tadi. Tergantung dari proyek investasinya kita. Kalau misalkan kita bikin, proyek investasinya itu 5 tahun, berarti NPV-nya kita hitung sampai tahun ke-5. Kalau misalkan kita cuma membuat proyek itu dalam jangka waktu 3 tahun, maka NPV-nya ini cukup kita hitung sampai tahun ketiga. Seperti itu ya. Nah, patokannya apa untuk NPV ini? Jika NPV bernilai positif, maka investasi itu kita terima. Jadi, layak. Karena di mata kuliah ini kan kita sebenarnya mempertimbangkan suatu bisnis itu layak apa enggak. Jadi kalau NPV-nya positif, dia layak untuk kita jalankan. Kalau negatif, dia nggak layak untuk kita jalankan. Seperti itu ya. Itu mengenai NPV. Ini contohnya. Jadi gini, PT Jukama menginvestasikan 5 miliar untuk mendanai sebuah proyek. Proyek tersebut menghasilkan kas bersih 2,5 miliar setiap tahunnya selama 5 tahun. Adapun biaya modal atas investasi tersebut adalah 20%. Nah, kita asumsikan karena miliar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ya, nolnya ya. Kita taruhlah angkanya dalam jutaan. Jadi ambil yang 2,5 sama 5.000-nya aja. Tahun pertama 2,5 dibagi 1 plus 0,2. 0,2 dari mana? 20% ini 20 per 100 dibikin desimal, jadi 0,2. Tahun kedua sama 2.500, 1 plus 0,2 pangkat 2. Nah, ini kebetulan nilai kas bersihnya sama per tahunnya. Nah, kalau kas bersihnya beda gimana? Misalkan yang pertama 2.500, yang kedua itu 3.000, yang keempat 4.000, yang kelima 1.500 misalkan. Ya tinggal ininya aja yang bagian atas, pembilangnya itu tinggal diganti dengan kas bersih yang dimiliki. Nah, kita hitung sampai tahun ke-5, setelah itu kita kurangi dengan nilai investasinya. Nah, untuk persentase yang di bawah ini, 1 ditambah 0,2, 1 ditambah 0,2 pangkat 2, 1 ditambah 0,2 pangkat 3, ini disebut juga diskon faktor. Nah, ini juga nanti dipakai untuk perhitungan yang selanjutnya. Nah, dari perhitungan ini, berapakah NPV-nya? NPV-nya adalah ini semua dijumlahkan, ketemu angka 7 miliar 475 juta. Nah, kita investasinya 5 miliar, ternyata ada sisa positif 2.475. Berarti kalau positif gimana tadi? Ya, betul. Investasinya ini diterima. Nah, lanjut, kita akan bahas mengenai internal rate of return atau biasa disingkat dengan IRR. Nah, IRR ini merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian investasi. Nah, di sini ada 2 cara yang digunakan untuk menghitung IRR-nya. Nah, IRR ini, I itu adalah tingkat suku bunga. Supaya
Kita sambil cross check dulu. Nah, sedangkan NPV itu kita menghitung NPV-nya itu ada 2. Jadi NPV yang pertama dan NPV yang kedua. Karena biasanya IRR itu kan apa ya? Biasanya IRR itu menggunakan trial and error. Jadi kita itu mau menghitung persentase dari return yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan suku bunga bank. Kalau misalkan hasil dari return yang kita harapkan itu dari perhitungan ekspektasi penerimaan kas bersih itu lebih tinggi dari suku bunga bank, berarti kita akan menjalankan investasi tersebut. Nah, tapi kalau ternyata suku banknya lebih tinggi, ya udah ditabung aja uangnya, ngapain kita susah-susah, ternyata hasilnya tidak sebesar suku bunga bank misalkan gitu. Berarti kan itu usaha kita berisiko. Nah, maka dari itu kita akan menghitung IRR-nya. Ini adalah suku bunga yang kira-kira ada di mana sih itu, kayak gitu. Jadi ini lebih kayak trial and error ya. Nah, kita perolehnya I dari mana, presentasenya dari mana, itu kita pertimbangkan dulu NPV-nya. Kita tadi menghitung NPV gini ya. Nah, kita akan coba NPV-nya. Misalkan 5 miliar investasi kas bersihnya 2,5. Nah, kita akan coba kalau angkanya 20% hasilnya positif apa negatif. Kalau 25% positif apa negatif. Nah, presentasenya akan kita ambil, nilai NPV yang kita ambil adalah nilai NPV yang positif dan negatif. Jadi, presentase tertinggi yang hasilnya satu positif, satu negatif. Jadi, nanti misalkan kita coba di angka 27 misalkan, oh ternyata hasilnya masih positif, 28%, hasilnya negatif. Berarti presentase yang kita gunakan ketika kita menghitung IRR ini adalah 27 dan 28. Jadi di sini kita NPV 1 dan NPV 2-nya dikurangkan. Gitu ya. Oke, jadi IRR itu adalah presentase yang pertama. Yang pertama itu adalah nilai NPV yang positif. Terus kemudian dikurangi dengan NPV yang kedua, dikalikan dengan presentase yang kedua dikurangi dengan presentase yang pertama. Nah, untuk lebih mudahnya kita akan mencoba menghitung. Nah, ini adalah suatu asumsi kas bersih yang akan diterima perusahaan dalam 5 tahun ke depan. Nah, terus ini adalah perhitungan diskon faktor 28%. Masih ingat tadi menghitung diskon faktor 1 plus R pangkat N. Berarti kalau di sini 28% adalah 1 ditambah 0,28 pangkat 1. Terus di sini dan seterusnya ya. Nah, terus ketemulah seperti ini. Oke. Jadi ini gini. Diskon faktor itu adalah 1 per 1 plus R pangkat N. Jadi coba ya, saya skip dulu. Saya bukakan Excel. Nah, ini rumusnya DF sama dengan 1 per
1 plus R pangkat N. Nah, jadi kalau tadi 28%, yes, maka kita untuk menghitung DF kan adalah sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 0,28 pangkatkan 1. Nah, semuanya gini. Nah, kalau yang tahun kedua gimana? Sama dengan 1 dibagi 1 tambah 0,28 pangkatnya 2, karena di tahun kedua hasilnya gini, gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, perhitungan DF-nya sudah tahu ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam tabel. Terus kemudian kas bersih ini kita kalikan DF-nya, ketemu oh ternyata total PV-nya adalah 5037. Dalam 28%, 5037 masih positif. Nah, kita lanjut lagi. Coba kita akan menghitung kalau 29% gimana ya? Nah, 29% kita hitung, kalikan DF-nya, 4993 dikurangi 5 juta, hasilnya negatif. Nah, itulah yang akan kita gunakan. Berarti IRR itu ada di antara angka 28 sampai 29. Barulah kita masukkan ke sini. Ya kan? Kas bersih, tadi kalau 28%, ini seperti ini. C-nya, ketemunya, selisihnya. Yang kedua, selisihnya segini. Nah, IRR, rumusnya tadi adalah I kedua, suku bunga kedua, suku persentase yang kedua, ditambahkan NPV yang pertama, dibagi NPV yang pertama kurangi NPV kedua, dikalikan dengan persentase kedua dikurangi persentase yang pertama. Berarti yang kedua tadi adalah 28. Ini salah ya, harusnya 1 ini. Maaf. Tak edit dulu ya, biar kamu nanti nggak salah masukin rumus. Oke, mohon maaf. Nah, jadi yang pertama ini adalah persentase yang pertama yang tadi bernilai positif. Yang kedua tadi yang bernilai negatif. Berarti 28 ditambah dengan nilainya positif sebagai NPV 1. Terus kemudian per NPV 1 dikurangi NPV 2. Nah, 37 dikurangi min. Min sama min jadi plus. 37 tambah 66, jadi ketemunya 103.500 dikalikan 1%. 1% dari mana? 29 dikurangi dengan 28. Ketemunya 1%. Sehingga IRR-nya adalah 28 ditambah 0,359%. Dibulatkan menjadi 28,4. Itu tadi kalau kita menghitungnya menggunakan NPV. Bisa juga IRR itu dihitung dengan menggunakan rumus P1 itu adalah suku bunga atau tingkat bunga yang pertama, P2 adalah tingkat bunga yang pertama. C1 NPV yang pertama, C2 adalah NPV yang kedua. Sebenarnya sama sih, cuma rumusnya aja yang dibalik. Sama aja, ini juga menggunakan trial dan error. Jadi di sini sampai ketemu NPV yang positif dulu, terus kemudian dikurangi dengan NPV yang negatif. Itu ya, ini masih cara yang sama. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal.
jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman di bank, maka diterima. Jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman di bank, maka harus kita tolak. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita bisa menghitung profitability index. Profitability index atau benefit and cost ratio, BC ratio, istilah. Jadi ada yang sering menyebutnya sebagai PI, ada juga yang menyebutnya B/C rasio. Ini merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Nah, rumus yang digunakan itu PV kas bersih dibagi dengan PV investasi. Nah, contoh tadi masih nyambung contoh yang sebelumnya ya. Tadi NPV-nya 7475 dari sini. Nah, dari slide yang ke-6. Ini NPV-nya 7475, kita masih nyambung. Terus kemudian dibagi dengan PV investasinya 5 juta, 5 miliar kalikan 100%. Ketemuannya 149,14 atau 150%. Nah, 150 atau bisa juga ini dari kas bersih yang berbeda, ini ketemu 1,17 kali atau 1,2 kali. Nah, kalau di sini PI ini sepanjang dia itu sudah lebih dari 100% itu berarti bisa untuk dipertimbangkan menjadi bisnis itu layak atau tidaknya. Karena kalau 100% ya sama aja BEP dong berarti. Ngapain kalau misalkan kita susah-susah, uangnya kita 10 juta ya dapatnya 10 juta lagi, kita harus usaha memperoleh uang itu kembali. Jadi intinya untuk metode ini kita akan mempertimbangkan PV-nya itu lebih dari 100% atau lebih dari 1 kali. Gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir itu kita akan melakukan metode penilaian break-even point. Sering dengar istilah ya, BEP. Mencapai BEP apa enggak itu? Mencapai BEP apa enggak? Gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih BEP itu? Nah, analisa BEP atau break-even itu adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap dan biaya variabel, keuntungan, maupun volume aktivitas. Nah, masalah BEP ini baru akan muncul dalam perusahaan jika perusahaan itu punya biaya tetap dan biaya variabel. Tapi kalau perusahaannya hanya punya biaya tetap, ya kayaknya belum bisa diaplikasikan. Ataupun hanya punya biaya variabel aja, ya enggak bisa diaplikasikan. Jadi ada 2 jenis biaya yang ada di perusahaan itu, yaitu tetap dan variabel, kemudian baru dikombinasikan. Tapi rata-rata struktur biaya tetap dan biaya variabel itu hampir selalu ada di setiap perusahaan. Nah, di sini suatu perusahaan dengan volume produksi tertentu akan menderita kerugian karena penghasilannya hanya mampu menutup biaya variabel saja, sedangkan biaya tetapnya itu belum tercover. Misalkan gini, kita bikin produknya cetak buku. Nah, kita mempertimbangkan, oh iya beli kertas sekian, oh beli tinta sekian, oh tenaga kerja sekian. Terus kemudian kita hitung, oh ternyata
kita habisnya belanja, tenaga kerja, dan lain-lain itu habisnya kira-kira satu buku itu 20.000. Terus kemudian kita memutuskan, ya udah deh kita jual 30.000 aja. Tapi ternyata kita belum mempertimbangkan listriknya, belum mempertimbangkan air, belum mempertimbangkan biaya biaya yang tetap misalkan gedungnya, sewa gedung, kayak gitu. Nah, maka dari itu, untuk menghindari kerugian, kita akan membuat analisa BEP. Tujuannya apa? Ketika kita bisa melakukan analisa BEP, maka kita akan bisa menentukan harga jual dari produk kita, di mana harga jual tersebut memiliki margin di atas biaya modal yang harus kita bayar. Nah, ada unsur-unsur pokok dalam analisa BEP, di antaranya di sini yang pertama biaya, terus yang kedua kita harus bisa mengklasifikasikan biaya itu, biaya tetap dan variabel, kemudian volume penjualan, yang keempat harga jual, yang kelima adalah laba. Nah, ini contoh perhitungan BEP dengan cara trial and error. BEP ini dapat dilakukan dengan cara coba-coba, yaitu menghitung keuntungan operasi dari suatu volume tertentu. Apabila perhitungan tersebut menghasilkan keuntungan, maka volume penjualan produksi yang lebih rendah. Dengan mengambil volume penjualan tertentu, perusahaan menderita kerugian, maka ambil volume penjualan yang lebih besar lagi. Jadi, trial and error ya. Jadi, biaya yang terjadi dibandingkan dengan penjualannya. Oh, ternyata biaya produksi masih lebih, volume penjualannya dinaikkan lagi. Oh, ternyata masih lebih banyak biayanya, kita naikkan lagi. Jadi itu trial and error. Nah, bisa juga menggunakan rumus aljabar. Bagaimana? BEP bisa kita hitung atas dasar unit dan atas dasar rupiah. Nah, di sini atas dasar unit BEP itu caranya menghitung adalah fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan price, harga jual per unit, kurangi biaya variabel cost, biaya variabel per unit. Nah, bisa juga penghitungan BEP atas dasar penjualan dalam rupiah. Bagaimana caranya? BEP sama dengan fixed cost dibagi dengan 1 kurangi variabel cost per sales. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang kita bisa bahas hari ini. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan dalam menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua untuk menyusun proyek akhir kalian dengan membuat proposal bisnis plan-nya. Nah, bisnis plan itu nanti kalau bisa dilanjutkan ke semester depan untuk membuat rencana usaha diaplikasikan pada mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih, sampai jumpa. Tetap semangat untuk belajar, jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, berhati-hati. Kalau tidak perlu, tetap stay di rumah aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.